Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang filsafat matematika, lebih tepatnya di salah satu ilmuwan matematika. Sebelum itu, dari kalian nih, saat dengar kata matematika itu apa yang ada di pikiran kalian? Ada yang mengatakan rumit, sulit, susah dimengerti, caranya banyak, padahal soalnya cuma satu baris, jawabannya bisa 2 lembaran. Bikin pusing tentang angka-angka. Dan ada juga yang mengatakan bahwa matematika itu sangat menakutkan. Padahal dari definisinya, matematika adalah sebuah metode dalam berpikir dan bernalar. Matematika itu dapat membantu kita untuk memutuskan suatu ide itu benar atau salah. Matematika juga merupakan pelajaran tentang pola atau keteraturan. Matematika itu berperan dalam munculnya prinsip sains baru, seperti teknologi komputer, astronomi atau falak, strategi perang, peralatan komunikasi, juga strategi permainan. Hal ini menjadi daya tarik buat kita untuk mencari tahu asal-usul dari matematika. Siapa sih yang berperan penting dalam adanya keilmuan matematika ini? Ya, salah satunya adalah Al-Khwarizmi, yakni Bapak Matematika Dunia. Beliau juga merupakan ilmuwan muslim yang menemukan aljabar dan angka nol. Sedikit biografi tentang Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau lahir di Khwarizm, sekarang disebut Iva, di Uzbekistan tahun 780 Masehi. Ilmuwan barat sering memanggil beliau dengan sebutan algoritmus atau algoritma. Lalu beliau itu diajak pindah oleh orang tuanya ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Saat beranjak remaja, beliau sudah diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, yang juga disebut Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Yang belum tahu tentang Bait Al-Hikmah, Bait Al-Hikmah itu lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Sejak menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, Al-Khwarizmi bekerja sebagai ilmuwan dan banyak belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Salah satunya keilmuan matematika. Beliau itu sangat pintar dan punya keahlian dalam beberapa bahasa. Jadi beliau itu bisa menerjemahkan beberapa buku dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan masih banyak lagi. Dari penerjemahkan beberapa buku itu, beliau mendapatkan ide dan pengetahuan untuk melahirkan banyak karya. Karya yang paling besar itu adalah Aljabar. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabalah atau The Compendious Book on Calculation by Compilation and Branching. Lalu dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus, beliau itu menemukan banyak masalah dan kesalahan yang sulit dipahami di keilmuan aljabar yang beliau temukan. Dari situ beliau itu memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Dan tak hanya itu, beliau juga mengembangkan tabel rincian trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen
dan juga mengembangkan konsep diferensiasi. Dari penemuan-penemuan itu, Al-Khwarizmi dinobatkan sebagai Bapak Aljabar. Dan para ilmuwan barat pun juga mengakui bahwa Al-Khwarizmi merupakan Bapak Aljabar. Seperti menurut matematikawan barat, Krenz, dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khwarizmi Algebra. Krenz mengatakan bahwa Al-Khwarizmi itu lebih berhak menyandang gelar Bapak Aljabar dibandingkan Diopantus. Al-Khwarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Hanya itu, beliau juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur yang menyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Banyak sekali ya penemuan beliau. Beliau juga menemukan angka-angka nol yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Al-Jama' wa Tafriq bi Hisab al-Hind, atau The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Angka nol itu memudahkan matematikawan atau ilmuwan-ilmuwan barat yang akan memperhitungkan suatu strategi. Al-Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang menjadi jantungnya ilmu informatika komputer. Jadi di dalam sistem-sistem komputer itu semua menggunakan algoritma. Juga sosial media yang sekarang ini banyak digemari seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya itu menggunakan konsepnya algoritma dan aljabar yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Dari semua karyanya itu, dalam bidang matematika yang berpengaruh penting bagi peradaban umat manusia, akhirnya Al-Khwarizmi itu dinobatkan sebagai Bapak Matematika Dunia. Seperti itulah biografi dari Al-Khwarizmi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.